Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mylah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu yang akan terungkap di akhir tahun ini 2023. Oke Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Aquarius, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini ada The Fool. Kartu kedua, di sini kita punya Two of Swords. Kartu ketiga, di sini kita punya Ten of Wands. Kartu keempat, di sini ada Judgment. Kartu kelima, di sini kita punya The World. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Emperor. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Five of Swords. Oke. Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Yang akan terungkap di akhir tahun ini, 2023. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Five of Swords. Nah, di sini menggambarkan sepertinya kamu akan disadarkan oleh kekalahan, oleh kegagalan, oleh kemunduran-kemunduran di setiap pekerjaan, bisnis dan usaha, ataupun kegiatanmu yang lainnya. Kamu baru menyadari bahwa kamu mengalami suatu keterpurukan karena mungkin ada kecurangan, ada manipulasi, ada persekongkolan yang tidak baik yang dilakukan di belakangmu, sehingga kamu sempat mengalami kegagalan, mengalami kemunduran di pekerjaan, di bisnis dan usaha, ataupun di kegiatan yang lainnya. Dengan kata lain, akan ada hal, akan ada situasi yang tidak baik-baik saja yang saat ini kamu alami. Oke? Ada keterpurukan di bidang ekonomi. Ada pengabaian dari lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Tetapi hal inilah yang membuat kamu sadar, yang membuat kamu bangun dan bangkit bahwa kamu harus bisa menata kembali kehidupanmu dengan cara menerima keadaan, dengan cara memaafkan dirimu sendiri, memaafkan situasi dan keadaan, serta memaafkan orang-orang dan lingkungan yang mungkin selama ini banyak berbuat tidak adil terhadap dirimu. Banyak melakukan kecurangan-kecurangan terhadap dirimu. Dan dengan begitu, kamu akan mampu menumbuhkan kembali semangatmu. Kamu mulai bisa menata sedikit demi sedikit kehidupanmu. Kamu mulai mencoba lagi, mulai berjuang lagi, menata lagi bisnis dan usaha. Kamu rangkai dari awal. Meskipun dengan sumber daya yang terbatas, tetapi ada keyakinan di dalam dirimu. Setelah kamu terlepas dari lingkungan dan orang-orang yang mungkin tidak sehat, negatif, ya, manipulatif. Dan dengan begitu kamu akan mampu mencari lingkungan yang tepat, mencari orang-orang yang baik dan yang tepat untuk nantinya kamu jadikan sebagai partner, sebagai teman kerjasama, ataupun sebagai teamwork di bidang pekerjaanmu. Karena kamu telah lebih berpengalaman.
Karena kamu telah memiliki ya masa lalu, pengalaman di mana kamu lebih mampu saat ini menjadi selektif, menjadi lebih bisa memilih orang-orang yang tepat untuk nantinya akan bekerja bareng, berkolaborasi demi mencapai tujuan, yaitu kemajuan bersama dengan dirimu saat ini. Oke, jadi yang akan terungkap di 2023 di akhir tahun ini adalah kamu mulai menyadari bahwa kamu harus tinggalkan masa lalumu dan bisa lepaskan lingkungan dan orang-orang yang mungkin selama ini sangat tidak membawa dampak baik terhadap dirimu. Dan kamu lebih bisa menyadari bahwa harus bisa mencari lingkungan dan orang-orang yang tepat untuk memajukan, untuk menata kembali kehidupanmu. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya The Fool. Nah, inilah yang menggambarkan. Setelah kamu mendengarkan, melihat di sekitarmu, ya, bahwa ada kemunduran di pekerjaan, bahwa ada kerugian di bisnis dan usaha, bahwa ada keterpurukan di bidang ekonomi di dalam kehidupanmu saat ini. Dan dengan begitu kamu mulai mendengarkan kata hatimu yang paling dalam. Ini tidak benar, ini tidak beres, dan harus kamu akhiri. Itulah yang mungkin kamu katakan di dalam hati. Dan dengan begitu, kamu memiliki keberanian untuk memaafkan apapun dan memaafkan siapapun. Makanya kamu sedang memulai siklus baru di dalam kehidupanmu, tetapi dengan versi terbaikmu, tetapi dengan hati, perasaan yang begitu lega dan tenang. Karena kamu telah maafkan mereka semua. Karena kamu telah maafkan situasi dan keadaan. Dan dengan begitu, kamu mulai bisa merajut kembali kehidupanmu. Menata sedikit demi sedikit setiap pekerjaan, setiap bisnis dan usaha, ataupun kegiatan yang lainnya. Dengan sekuat tenagamu, dengan semampu yang kamu bisa saat ini. Dan mungkin nantinya hasilnya akan jadi jauh lebih baik karena kamu telah dijauhkan dari lingkungan dan orang-orang yang bisa dikatakan toksik, manipulatif, tidak baik, tidak bermanfaat untuk dirimu. Dan kamu mulai bisa nih, nantinya akan temukan lingkungan dan orang-orang yang tepat karena kamu akan lebih selektif. Akan lebih mampu memilih orang yang tepat, memilih lingkungan yang tepat yang nantinya akan bekerja sama, berkolaborasi, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan bersama denganmu, ya, demi sebuah tujuan, yaitu kemajuan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, jadi di pertengahan jalannya, ya, manusiawi sekali. Jika kita sedang dihadapkan dengan kegagalan, jika kita sedang dihadapkan dengan kecurangan, begitu ya, tentunya kita akan mengalami hal-hal yang tidak seimbang. Tentunya kita akan mengalami yang namanya bingung, ya. Kenapa kok ini terjadi pada diriku? Ya, kenapa Sang Pencipta, ya, kasih cobaan ini kepada diriku? Oke, mungkin itulah yang mungkin sempat kamu rasakan di saat terpuruk, di saat mengetahui bahwa lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitarmu selama ini mempermainkanmu, mencurangimu, memanipulasimu. Oke, tetapi hal inilah, ya, yang membuat kamu mengenal lagi dirimu lebih dalam, yang membuat kamu temukan kembali jati dirimu. Di saat kamu bertemu dengan jati dirimu, di saat itulah kamu berusaha untuk bisa seimbangkan antara pemikiran, hati dan perasaan, logika, dan juga sikap. Setelah kamu temukan keseimbangan, maka kamu mulai bisa menata kembali kehidupanmu. Jadi, kebingunganmu, kegalauanmu pada saat itu mampu kamu lewati dengan sangat baik. Bahkan membuat kamu mengenal dirimu lebih baik lagi. Dan dengan begitu kamu akan tahu kemampuanmu, akan tahu potensimu, dan akan tahu sampai di mana
batas limitmu, ya, di dalam mengerjakan sesuatu, di dalam ingin mencapai sesuatu, ataupun di dalam ingin membahagiakan kehidupanmu kembali. Kamu yang tahu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, akhirnya kamu mampu keluar dari beban berat, keluar dari tanggung jawab yang besar, keluar dari kemunduran-kemunduranmu selama ini. Kamu keluar dari keterpurukanmu. Kamu mulai bisa menata pekerjaanmu menjadi lebih baik lagi. Kamu mulai bisa membawa bisnis dan usahamu kembali maju dan berkembang. Nah, ini berkat apa? Ini berkat kamu telah temukan jati dirimu. Kamu kenali dirimu sendiri. Berkat kejadian, berkat kegagalan, berkat masa lalu yang mungkin tidak baik-baik saja yang kamu dapati selama ini. Makanya di kartu ini tergambar, ya, ada beban yang berat, ada permasalahan yang besar, ya. Tetapi kamu mampu mengatasinya, tetapi kamu mampu melewatinya dengan sangat bijaksana, dengan sangat baik. Bahkan saat ini kamu akan lebih maju berkembang daripada sebelumnya dan akan bahagia ke depannya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Judgment. Nah, inilah kamu seolah memulai hidup baru di dalam kehidupanmu, seolah-olah melangkah dari nol lagi, ya, karena kamu telah berdamai dengan masa lalumu. Kamu telah memaafkan setiap masa lalumu. Kamu telah memaafkan siapa saja, orang-orang, lingkungan yang mungkin pernah berbuat tidak baik terhadap dirimu. Dan dengan begitu kamu mulai temukan perubahan-perubahan baik, peningkatan-peningkatan kualitas di dalam setiap sektor kehidupanmu. Dan kamu mulai bisa temukan lingkungan dan orang-orang yang mungkin lebih sehat, lebih positif, dan lebih banyak membawa dampak baik terhadap dirimu dan untuk lingkungan sekitarmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The World. Nah, akhirnya kemenangan, kesuksesan, kemajuan akan ada di dalam genggaman tanganmu. Oke, di mana kartu ini menggambarkan kamu akan segera mencapai keseimbangan di dalam kehidupanmu, yaitu segala sesuatu halnya menjadi lebih baik. Ada pekerjaan yang menjadi lebih baik, ada bisnis dan usaha menjadi lebih maju dan berkembang, ya. Ada lingkungan dan orang-orang yang sehat, yang selalu support, yang selalu solid dan kompak, ya, di dalam mewujudkan cita-cita bersama, yaitu kemajuan dan peningkatan. Dan tentunya ada kebahagiaan kembali untuk kehidupanmu, karena kamu sudah lebih merasa nyaman, merasa tenang dengan kehidupanmu saat ini, dengan orang-orang yang kamu miliki, dengan lingkungan yang kamu temukan saat ini. Dan dengan begitu, kamu akan lebih bisa berbagi hal-hal baik untuk mereka semua. Dan itulah kebahagiaan yang mungkin saat ini yang kamu rasakan, yang tidak mampu kamu ungkapkan dengan kata-kata. Oke ya, itulah mungkin arti sebuah kemenangan sejati. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Emperor. Nah, jelas ini menggambarkan ketegasan, ya. Tegas bukan berarti keras, ya. Kamu mengandalkan logika, sangat objektif, sangat selektif, ya, terhadap hal-hal penting, terhadap mengerjakan hal penting, terhadap memutuskan hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Dan di sini juga ada ketegasan. Kamu memiliki aturan yang baik, aturan yang jelas yang harus kamu jalankan setiap harinya. Seperti tepat waktu, disiplin, ya, menghargai orang lain, jujur, tanggung jawab. Nah, ini kamu jalankan setiap harinya. Sehingga kamu benar-benar bisa maju lebih berkembang, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan kamu sangat dijauhkan dari lingkungan yang toksik, lingkungan yang manipulatif saat ini. Karena kamu selalu junjung tinggi kejujuran. Makanya kamu bertemu dengan lingkungan dan orang-orang yang juga mungkin baik, positif, dan juga berakal sehat, begitu ya. Tidak ingin merugikan orang lain. Nah, jadi mungkin selama ini kenapa kamu selalu bertemu dengan lingkungan dan orang-orang yang bisa perbuatannya akan merugikan orang banyak, merugikan orang lain, bahkan merugikan dirimu sendiri.
Karena mungkin dulunya ada prasangka yang kurang positif ya. Ada pemikiran-pemikiran yang mungkin negatif begitu ya. Ada kebiasaan lama, yaitu kebiasaan buruk ya, seperti tidak disiplin, tidak tepat waktu, tidak tepat janji. Makanya kamu juga bertemu dengan lingkungan dan orang-orang yang seperti itu. Nah, setelah kamu berpengalaman dari hal itu, dengan hal itu, makanya kamu lebih bisa menjadi lebih baik saat ini. Makanya kamu lebih bisa menjadi berprasangka positif, berprasangka baik ya. Selalu tanamkan perilaku baik ya. Ada aturan-aturan yang baik yang harus kamu jalankan setiap harinya. Nah, akhirnya kamu bertemu juga dengan lingkungan dan orang-orang yang sehat, yang positif. Dan tentunya akan membawa kemajuan, akan membawa peningkatan untuk dirimu dan untuk mereka semua. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius sahabatku. Dan semoga temanku Aquarius ya akan segera mendengar kabar yang akan terungkap di akhir tahun ini. Entah itu kabar baik ataupun kabar buruk, yang jelas akan bisa memotivasimu, yang jelas akan bisa mengangkat kualitas dirimu menjadi lebih baik, menjadi lebih berkembang, serta lebih maju daripada sebelumnya. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.